Kalau kasus yang si Pak ini ya, yang dari Batam, Pandi, secara khusus kami akan juga memanggil si jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi, karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita ya dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. Kita mau tahu, gitu kan? Karena di belakang kami adalah rakyat yang memilih kami kan, itu. Nah ini kita lihat jadwalnya, karena ini kan sebenarnya masa reses ya. Mungkin 10 hari menjelang Idul Fitri itu kan ada masa sidang. Di situ kita akan panggil. Kalau penilaian awal ini Bang, walaupun masih harus mendengarkan keterangan langsung dari pihak yang dipanggil, apa yang asumsi awal dari penanganan kasus khususnya Abika Batam? Ya kalau Abika Batam saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati. Saya mengatakan begitu. Pasal hukuman mati itu kan kita ininya membahas yang paling alot. Kalau teman-teman ikut ini di sidang di sini, hampir 5 tahun itu ganjalan pasal. Sebagian besar sebenarnya kita tidak ingin masih ada pasal tersebut sesuai dengan keinginan kita membuat hukum yang lebih humanis. Tetapi disampaikan pada pembicaraan waktu itu ada situasi-situasi tertentu yang memang masih memerlukan hukuman mati yang amat sangat terbatas. Ya. Karena itu perlu ada norma pasal 98 yang mengatakan hukuman mati bukan hukuman pokok tapi hukuman alternatif sebagai upaya terakhir. Nah itu yang kita stressingnya di situ ya. Kalau dilihat dari penjelasan Hotman Paris sebagai tim Pro Jono, kemudian juga ada kuasa hukumnya sendiri itu datang tadi, apakah Komisi 3 menilai bahwa si Fadi ini dijebak karena dia mengaku tidak tahu apa yang Ya banyak cerita-cerita begitu, dan ternyata kan lawyernya yang ditunjuk mendampingi itu kan bukan lawyer yang lalu asal dipilih, gitu loh. Itu juga kan melanggar prinsip di KUHP yang baru. KUHP yang baru itu kan terdakwa bebas memilih advokat, ya kan? Kalau itu disediakan kan nggak bisa, gitu loh. Dan itu memang situasi nggak bisa kita lanjutkan terus. Masa ada dua kepentingan berbeda, ya kan ya, penyidik dengan orang yang diperiksa, penyediaan lawyer dilakukan oleh penyidik, kan nggak masuk akal. Bagaimana dia mau membela di orang yang menjadi tersangka kalau dia disediakan oleh orang yang memeriksa? Itu kan nggak masuk akal. Jadi banyak sekali kejanggalan, makanya kita akan panggil.